Selamat pagi menjelang siang untuk rekan-rekan para hamba Tuhan dan juga para guru SD dan TK Kristen Kalvari di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi. Kita akan memuji Tuhan nomor 88, Dunia Gemar dan Soraklah. Jadi lagu ini digubah ya oleh Josh Frederick Handel. Josh Frederick Handel, kalau kita melihat not yang dia susun tuh sangat baik ya, karena dunia gemar dan soraklah itu dimulai dari not tinggi ya. Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Artinya Tuhan Yesus dari surga yang maha tinggi, dia datang ke bumi. Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Terus membawa manusia, so, la, la, si, do. Jadi him ini ya memang bukan hanya syairnya Alkitabiah, tetapi juga ya secara musikal dia jauh lebih baik daripada lagu-lagu kontemporer ya yang dinyanyikan di gereja, tapi tidak di gereja kita ya. Dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Raja mulailah, beri jantungmu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasihnya, ajaib kasihnya. Aku tahu anugerahnya, ya berikan padaku. Dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku, namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mengapa imanku itu dapat masuk jantungku, dan sejak aku percaya diberi jantung baru. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan Kristus bawaku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Injil Tuhan Yesus, perikop 24, Tuhan Yesus dicobai. Lukas 4, Matius 4, Markus 1, dari 3 Injil sinopsis ya. Kita akan membaca dengan bertanggapan sampai ayat
11, 12, 13 akan kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu segera dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Selama di situ ia tidak makan apa-apa 40 hari dan 40 malam. Dan sesudah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis si pencoba kepadanya, "Jika engkau putra Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada ditulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian sekali lagi ia membawa Yesus ke suatu tempat atau gunung yang sangat tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuserahkan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau sujud menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada ditulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti atau melayani." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem, kota suci, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada ditulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau sama-sama, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur darinya dan menunggu waktu yang baik, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di dalam kerajaan sorga, Engkau adalah pencipta kami, bahkan telah menjadi juru selamat kami, juru selamat seluruh dunia di dalam Putramu, Yesus Kristus. Pada pagi menjelang siang ini kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk memahaminya, sehingga kami semakin beriman kepada Engkau melalui Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, kita melihat ya, mengapa Yesus dicobai. Kalau Allah tidak bisa dicobai, ya. Pencobaan itu datangnya dari iblis untuk satu, ya, membuat manusia jatuh dalam dosa. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, di situ manusia yang pertama, nenek moyang kita, Adam dan Hawa, dicobai. Nah, iblis itu makhluk yang sangat cerdik, sangat licik, dan sangat jahat. Dia ingin menjatuhkan Adam, tapi dia tidak langsung ya menyerang Adam. Dia menggagalkan istrinya gagal, baru Adamnya ikut gagal. Ingat ya. Nah, jadi Yesus dia sebagai Allah tidak bisa dicobai, tapi jangan lupa di sini dia sebagai manusia sejati. Manusia sejati yang mewakili kita sebagai Adam yang terakhir, dia menerima pencobaan bertubi-tubi, tetapi tidak pernah dia berbuat dosa. Ya, dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya, dia selalu digoda ya, untuk bagaimana? Tidak taat kepada perintah Allah Bapa, tetapi mengikuti ya, yaitu pencobaan dari iblis atau perintah iblis ataupun bujuk rayu dari iblis. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus sudah dibaptis yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Pembaptisan Yesus itu karena dia diurapi oleh imam yang bernama Yohanes, ya. Jadi di dalam perjanjian lama, Yesus sebagai Mesias, sebagai nabi imam raja umur 30, sebelum dia mulai melayani harus diurapi. Ya, diurapi dalam bahasa
Ibrani adalah Masyak. Bahasa Yunani adalah Kristus yang diurapi. Jadi dia diurapi, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita tahu ya bahwa ada 2 saksi yang menyatakan Yesus adalah putra Allah. Di mana Bapa berkata, inilah putraku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Saksi 1 tidak cukup. Harus ada 2 saksi dan Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Ini yang dilihat oleh Yohanes. Yohanes diberikan satu nubuat bahwa semua orang yang dibaptis Yohanes itu baptisan pertobatan. Kita inginnya orang bertobat loh. Seperti anak-anak yang kita ajar. Kalau mereka sangat nakal ya. Kalau mereka sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh percaya Yesus, mereka akan mengalami perubahan yang ajaib. Ya, amazing grace. Ya, di mana dulu seperti ulat bulu yang membuat orang gatal ya kalau kena sentuh manusia, tapi nanti menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, tetapi Yesus dia bukan baptisan pertobatan, tetapi sebagai baptisan yang memberitahu kita dia adalah Mesias. Nah, waktu Yesus penuh dengan Roh Kudus, dia kembali dari sungai Yordan, dia segera dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Coba kamu lihat ya, kata segera itu adalah cetak tebal ya. Kenapa cetak tebal? Karena Injil Markus itu lambangnya apa? Ini, lembu. Dalam Injil Markus itu tidak kurang dari 40 kali kata segera, 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 segera. Karena apa? Sebagai seorang budak, kita harus segera. Segera apa? Menjawab. Ya, misalnya kita bekerja ada atasan. Kalau atasan itu minta kita melakukan sesuatu, kita nggak boleh tunda. Secepat-cepatnya kita selesaikan. Itu baru menjadi apa? Seorang pekerja yang baik. Mengerti? Nggak boleh kita tunda. The first time ya, kita harus langsung respon. Ngerti ya? Nah, kalau kita lihat di sini Yesus ya segera dalam kitab Markus itu ada 40 kali. Dia dikatakan sebagai hamba yang setia. Nah, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, dalam zaman sekarang gereja-gereja karismatik mengatakan kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu akan kaya, kamu akan sehat. Tapi di sini justru berbeda ya. Roh Kudus membunuh Yesus dibawa ke tempat yang bagaimana? Padang gurun. Kenapa padang gurun? Di situ Yesus tinggal seorang diri, dicobai iblis, dan di antara binatang-binatang liar. Ini menandakan padang gurun dikontraskan dengan Taman Eden. Taman Eden itu tempat yang paling nyaman. Di dunia ini nggak ada orang bisa bikin hotel bintang 7 kayak Taman Eden, nggak ada. Taman Eden itu tidak ada tandingannya. Hanya Adam dan Hawa yang tahu persis ya bagaimana enaknya tinggal di Taman Eden. Setelah Taman Eden itu dimusnahkan Tuhan, manusia tidak pernah lagi hidup di dunia yang begitu nyaman. Tapi di sini dikontraskan Yesus berada di antara binatang-binatang liar. Kenapa binatang-binatang itu jadi liar? Kenapa dia takut sama Tia, ayam? Kamu lihat ayam kan? Ayam, sini. Kok dia nggak mau datang? Kenapa, Elvia? Kenapa ayam takut sama kita? Burung sini. Kok dia nggak mau datang? Waktu dulu nggak loh, Adam kalau bilang, burung sini. Dia langsung datang loh. Kenapa sekarang nggak berani? Kristi, kenapa? Guru kalau ditanya harus tahu. Kalau Adam dulu panggil kan, langsung datang binatang. Kan dia kasih nama kan? Kucing datang, anjing datang. Kalau nggak datang gimana kasih nama? Nah, kenapa sekarang kita panggil nggak mau? Setelah jatuhnya manusia dalam dosa. Ya, jatuh dalam manusia dalam dosa. Jadi ada batasannya manusia dengan binatang. Manusia tidak lagi jadi Tuhan. Tidak lagi jadi Tuhan. Tuhannya siapa sekarang? Iblis. Iblis. Apalagi setelah air bah. Jadi diet manusia itu boleh makan daging. Tambah takut binatang. Kalau ayam, kamu panggil dia datang, disembelih oleh siapa? Cikgu Tulus. Iya kan? Iya kan? Orang Batak tuh paling hebat menyembelih binatang. Ya. Jadi sudah takut ya. Ada 2 hal ya. Kenapa? Kita bukan lagi Tuhan atas ciptaannya. Sebelumnya Tuhan, nanti kamu lihat ya. Nah, jadi Yesus berada di antara binatang liar. Dulu nggak ada binatang liar, semua jinak. Nah, selama di situ, Yesus tidak makan apa-apa, tapi tidak disebut dia tidak minum apa-apa.
Ya, jadi dia bisa minum selama 40 hari, 40 malam. Baru setelah 40 hari, 40 malam dikatakan oleh Alkitab, dia lapar sekali. Bukan hanya lapar loh, dia lapar sekali. Orang puasa saja, 1 hari saja sudah terasa lapar. 2 hari lebih lapar, 3 hari lapar. Kalau 40 hari itu puncaknya dia lapar. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun? Kalau zaman sekarang kan orang mengatakan, oh kalau kamu penuh Roh Kudus, kamu di gereja yang ada Roh Kudus, kamu hidupnya pasti kaya. Kamu datang dulu ke gereja naik sepeda, sekarang kamu sudah bisa naik mobil. Kan selalu begitu. Ya, seperti gereja itu tempat pesugihan apa? Tapi Yesus dipenuhi Roh Kudus dibawa ke padang gurun. Nah, zaman dulu pernah terjadi di tahun 1998 waktu Soeharto jatuh. Di Jakarta terjadi kerusuhan. Banyak tempat-tempat usaha dibakar. Dan banyak orang katanya diperkosa dan sebagainya. Dan banyak ya orang-orang Tionghoa itu lari dari kota Jakarta. Termasuk siapa? Para gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil. Dan mereka ditanya, kamu mau pergi kemana? Aku dipimpin Roh Kudus, pindah ke Amerika. Enak kan Amerika dibanding Jakarta? Tapi nggak ada satu hamba Tuhan yang bilang, aku mau pergi, pindah kemana? Afrika. Nggak ada. Karena Afrika kalah dengan Jakarta. Apakah betul mereka dipimpin Roh Kudus? Enggak kan? Nah, kalau dipimpin Roh Kudus, kita lihat ya, Yesus dipimpin ke padang gurun yang tidak menyenangkan, tujuannya supaya dia dicobai. Jadi waktu pencobaan datang, nah pencobaan itu berdasarkan nafsu manusia. Kalau kamu baca dalam kitab Kejadian pasal 3, manusia punya 3 macam nafsu yang sampai sekarang masih dipakai oleh iblis untuk membuat kita jatuh. Coba kita buka ya. Dalam kitab 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 2 ya ayat 16 ya. 1 Yohanes di situ selalu kita ingat di sini bahwa pencobaan itu berdasarkan 3 macam ya godaan. Coba kita baca sama-sama. 1 2 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi ini ya, keinginan daging, nafsu daging, nafsu mata dan keangkuhan hidup atau sombong. Ini pencobaan yang Yesus alami. Mari kita lihat ya. Pertama, nafsu daging, keinginan daging. Yesus sudah lapar, iblis datang menggoda Yesus, jikalau engkau putra Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Karena zaman dulu orang Israel makannya roti. Bukankah roti itu seperti batu? Ya kan? Iblis ini imajinasinya sangat luar biasa ya. Dia bisa membayangkan nih batu. Tuhan Yesus bisa perintahkan batu ini menjadi roti. Karena dia sedang lapar. Ya, jadi iblis itu, kamu lihat ya, pencobaannya itu real ya. Real ya. Paham ya? Jadi ketika kita memerlukan sesuatu, dia bisa menggoda kita sehingga kita berjalan di jalan yang salah. Bahaya sekali ya. Yang seperti misalnya kalian ya, sudah kepingin berkeluarga, terus tiba-tiba ketemu dengan orang yang tak percaya. Ya kan? Tak percaya Yesus. Nah, akhirnya bagaimana? Jadian. Itu kan firman Tuhan bilang jangan kan. Percobaan itu real. Jadi waktu Yesus disuruh oleh iblis, nah kita lihat di sini ya, kenapa iblis bisa ngomong-ngomong dengan Yesus ya? Kenapa Yesus gak langsung usir dia keluar? Oh iblis, ngapain kau datang dekat-dekat sini? Aku putra Allah loh, pergi aja kau. Enggak. Kalau kamu lihat di sorga ya, dalam saat-saat tertentu, kitab Ayub, iblis masih bisa datang ke sorga. Jadi kamu jangan bilang ya, oh di gereja nggak ada iblis tuh. Di sekolah nggak ada iblis. Iblis itu ada di banyak tempat, cuma kita nggak tahu. Nah, kita lihat waktu Yesus disuruh, ya, Yesus menggunakan apa melawan pencobaan? Selalu dengan firman. Dengan apa? Firman. Kalau kita menggunakan ya kepintaran kita melawan iblis pasti kalah. Dia usianya sudah 6.000 tahun. Kita usianya berapa? Kalian ada yang belum sampai 30
30 tahun kan. Mana bisa lawan 6.000 tahun? Ilmu kalian tuh baru S1. Dia sudah S1000. S berapa? Ya kan? Nah, mana bisa lawan? Tapi kita punya sesuatu yang dinamakan pedang roh. Kamu lihat ya, jawaban Yesus selalu dari dalam Alkitab. Apa itu? Yang pertama, Yesus menjawab, dia ada ditulis. Tulis ya, di situ ada ditulis, sudah ditulis. Di mana Yesus selalu mengutip kitab Ulangan. Kita apa? Ya, coba baca. Yang pertama Yesus kutip itu dari Ulangan pasal yang ke-8. Ya, ayat 3. Ya. Jadi, ia merendahkan jantung kamu, membiarkan kamu, mengizinkan kamu lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Nah, inilah manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari semua yang diucapkan Tuhan. Paham ya? Jadi kita kadang-kadang takut nggak ada makan. Makanya kita bilang orang Tionghoa ketemu orang pasti tanya, nyisit pao mo? Sudah makan belum? Orang Tionghoa selalu begitu loh. Ya, orang Tionghoa itu kalau tanya orang kabar baik selalu nyisit pao mang. Karena di Tiongkok dulu, orang Tionghoa kenapa ke Asia Tenggara, di Tiongkok nggak ada makan. Nggak ada apa? Dia lari ke sini loh, ke Asia Tenggara yang banyak makan. Ya. Nah, jadi manusia itu ya katanya cari makan kan. Kalau kamu tanya ya, orang Tionghoa yang berdagang, kamu untungnya banyak. Dia pasti bilang, enggak lah, sonsit aja apa? Untung dapat makan. Nah, tetapi ada orang mengatakan ya, jadi guru ya, itu seperti apa? Dalam istilah orang Tionghoa. Karena anak-anak itu nakal. Jadi guru-guru yang stres zaman dulu bisa jadi TBC. Jadi apa? Tamfo we fanbona. Jadi apa? Jadi nggak gampang loh jadi guru. Ya, makanya pahlawan. Jadi apa? Pahlawan. Ya, tetapi kamu jangan lupa, Yesus sendiri adalah guru loh. Ada apa? Guru. Jadi kalau kamu bekerja sebagai guru, tugasnya mulia sekali. Ya, Tuhan akan membalas semua yang engkau lakukan untuk mendidik anak dalam ilmu dan iman. Jadi waktu Yesus ya dicobai, dia menggunakan Alkitab 3 kali. Yang pertama nafsu daging, dia menang. Jadi waktu iblis ya dikasih tahu ada ditulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, gagal percobaan pertama, nafsu daging. Nafsu kedua, satu kali lagi Yesus dibawa ke tempat yang tinggi sekali. Dan dalam sekejap mata diperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kerajaan itu ada gak yang gak megah? Kerajaan itu kalau kamu mau lihat kemegahannya itu seperti apa? Contohnya di Kalimantan Barat, tempat yang paling megah dari semua kantor itu harusnya kantor gubernur. Betul nggak? Kalau kamu ke Jakarta tentu ya kantornya presiden. Nanti di IKN, ya kan? Itu melambangkan yang pertama, yang memimpin harus punya tempat dia untuk mengurus urusannya itu megah sekali. Dan di sini iblis memperlihatkan pada Yesus semua kerajaan dunia. Kok bisa ya? Tadi saya katakan kan, dunia ini sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia ini disebut apa? Dipimpin oleh penguasa dunia yang namanya iblis. Namanya apa? Iblis loh, penguasa dunia ini loh. Nah, kemudian dikatakan oleh iblis, kalau semua ini ya yang kamu lihat ya, kuberikan kepada engkau dengan satu syarat ya, apa itu? Aku akan berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kepada Yesus ditawarkan, jikalau engkau Yesus apa? Sujud menyembah aku. Gampang sekali kan? Ya, menyembah iblis terus dunia ini akan jadi milik Yesus. Nah, ini kita lihat ya, Yesus tidak mau jalan pintas. Jalan apa? Ya, shortcut dia nggak mau. Dia tahu kan dunia ini nanti akan jadi milik dia. Kapan itu? Coba baca ya. Bukan dengan cara menyembah iblis. Kitab Matius 28. Jadi waktu selesai semua tugasnya, jadi dunia ini kembali ya kepada manusia melalui siapa? Tuhan Yesus loh. Jadi dunia ini sekarang bukan milik kita, tapi nanti ya seluruh dunia akan jadi milik orang percaya Yesus. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama.
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada segala zaman." Ya, segala zaman. Amin. Nah, Yesus tahu ya, dia punya tugas. Tugasnya itu mati di salib, menebus dosa. Dengan darahnya dia membeli ya penduduk kerajaan Allah, dan nanti dia akan membuat kerajaan 1000 tahun. Setelah itu langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Tempat kita di dalam kerajaan Allah. Jadi bukan dengan menyembah iblis akan diberi loh kerajaan sementara. Nah, di dunia ini kamu tidak boleh menganggap rendah ya kuasa iblis. Ya, banyak orang ya, dia berkuasa karena apa? Iblis. Kemudian banyak orang jadi kaya juga karena iblis. Ya, jadi ada ya, ini terjadi ya. Kita tidak naif ya, tapi kita tahu ya, iblis punya kuasa memberikan pada manusia, yaitu apa? Satu, ya, kuasa menjadi kepala pemerintahan. Seperti Soeharto. Kamu pikir Soeharto kenapa dia bisa berkuasa 32 tahun? Di belakang Soeharto tuh banyak dukun, banyak apa? Ya, dukun. Ngerti ya? Jadi orang yang tidak percaya Yesus, mereka berkuasa dengan segala cara. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini, tawaran itu Yesus tolak dengan cara apa? Sama. Ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada ditulis. Ada apa? Nah, di mana itu? Kutipan dari mana itu? Kalau kita lihat ya, itu juga kutipan dari kitab Ulangan. Tapi sekarang bukan pasal 8, Ulangan 6. Mari kita baca kembali. Jadi penting sekali ya untuk kita bisa menghafal ya ayat firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 13. Ya, 13. Ini penting ya. Ini menjadi kata dalam bahasa Inggris yang disebut worship service. Worship service ya. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Coba kita baca di sini. Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, dan haruslah kepadanya engkau melayani. Kata beribadah itu melayani ya. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Artinya begini ya. Yang pertama, takut akan Tuhan itu namanya worship. Kita menyembah dia. Setelah itu ya ada yang disebut service ya, melayani dia. Jadi dari ayat ini kita dapatkan dua kata ya, worship service. Jadi dalam kebaktian harus ada pujian kepada Tuhan. Nah, kemudian ada diikuti dengan pelayanan, service. Ya, worship service. Ya, kalau kamu menemukan dalam bahasa Inggris kebaktian itu namanya apa? Worship service. Jadi bukan hanya ibadah. Kalau kita sebut kebaktian itu ibadah, itu salah. Karena ibadah itu, service, itu seluruh hidup kita. Nggak ada jam. Ada jamnya nggak ibadah? Kenapa kita ikut kata ibadah ada jamnya? Kita ikut agama sebelah. Karena mereka katakan ibadah A, ibadah B, ibadah C. Enggak loh. Ibadah itu adalah pelayanan. Pelayanan itu seumur hidup kita. Enggak ada jamnya. Nah, tetapi di sini disebut worship. Itu memang ada tempat kebaktian, pertemuan ya, di mana anak-anak Tuhan dari berbagai latar belakang datang ya ke satu tempat untuk berkebaktian. Bahasa Inggrisnya itu meeting apa? Meeting kan? Ya, pertemuan ya. Makanya kemah itu tabernakel disebut kemah pertemuan. Paham ya? Jadi jangan salah, tapi gereja-gereja sekarang mengganti pertemuan itu dengan nama ibadah apa? Ibadah nggak ada jamnya. Ada jamnya nggak ibadah? Pelayanan tuh nggak ada jamnya. Kamu mengajar di kelas pelayanan. Ngerti? Itu ibadah. Ya, kata ibadah itu dari bahasa Arab namanya melayani. Ya, abdi ya. Tahu kata abdi? Nah, ibadah itu sama dengan kata abdi. Ya, bedanya hanya dikasih awalan dan akhiran berbeda. Abdi, mengabdi. Kalau mengabdi ada jamnya nggak? Nggak ada. Kita mengabdi pada Tuhan selalu setiap saat 24 jam. Makanya kalau kamu lihat ya dalam warta gereja kita ya, jadi gembala hamba Tuhan boleh dihubungi 24 jam. Berapa? Kalau kamu sekarang ya punya nomor presiden udah hebat. Boleh nggak tengah malam kamu WA presiden? Pak Presiden, aku lapar nggak punya duit.
Nggak boleh. Tapi kalau kamu melayani di gereja, nomor HP kamu, tengah malam pun, kalau ada anggota gereja yang kesusahan, yang mati, silakan telepon. Ya, saya teringat kemarin, kira-kira jam 2.30 tuh. Telepon saya bunyi dari si Asang, Sherlyn itu. Dia mengatakan, bapak dari Sherlyn meninggal. Tapi karena nomor yang muncul di HP saya tidak saya kenal, dia pakai nomor baru, saya nggak berani angkat. Tapi setelah itu saya lihat ada WA masuk, baru saya balas dia. Karena pada hari Sabtu mereka menikah. Ya kan, jadi hamba Tuhan 24 jam. Paham ya? Nah, jadi kita lihat di sini, waktu Yesus menjawab dia, ada ditulis, engkau harus menyembah. Nah, kepada Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau melayani. Kata berbakti. Berbakti. Jadi di sini, kalau kita lihat ya, itu pencobaan kedua. Nafsu apa itu? Pertama, nafsu daging. Nafsu kedua, nafsu apa? Diperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Nafsu mata. Nafsu apa? Mata. Dalam diri kita sudah ada nafsu daging, dikombinasi dengan nafsu mata, membuat orang jatuh. Seperti Daud tuh, dia punya nafsu daging. Ya, semua manusia punya nafsu daging. Begitu dia santai, ya dia melihat Batseba mandi, habis dia. Kombinasi dua nafsu. Nah, tetapi kamu lihat ya, nafsu yang ketiga bukan lagi daging mata, tapi apa? Sombong. Nah, jadi Yesus dibawa lagi ke Yerusalem yang disebut kota suci. Kenapa suci ya? Kenapa kita bisa sebut ya tempat suci? Suci itu artinya Allah hadir. Allah apa? Kalau sekarang tempat ini, pertemuan ini suci nggak? Suci tahu nggak? Kenapa kita sebut suci? Karena Yesus hadir. Setiap tempat di mana Allah itu hadir, itu disebut kudus, suci. Tetapi ya, kalau pertemuan itu ya sudah selesai ya, gereja itu kosong, kita nggak bisa sebut lagi itu tempat suci. Karena manusianya sudah nggak di situ. Paham nggak ya? Nah, jadi kota suci itu nama satu-satunya di dunia ini. Walaupun orang Islam mengatakan kota suci itu banyak. Berapa untuk mereka? Berapa kota suci? 3. Satu apa? Mekah, Madinah, Yerusalem. Yerusalem. Maka itu menjadi tempat konflik. Nah, kalau kita lihat kota suci itu yang Tuhan tunjuk bukan 3, tapi 1, Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena Yerusalem ini nanti Yesus akan datang menjadi raja seluruh bumi untuk 1000 tahun. Dan nanti semua dunia sudah dimusnahkan, Tuhan akan buat langit baru, bumi baru. Dan nama kotanya Yerusalem Sorgawi turun ke bumi. Dalam Wahyu. Paham ya? Hanya satu tempat yang disebut kota suci. Tetapi ada nggak tanah suci? Orang bilang, aku pergi ke tanah suci. Tanah suci yang mana? Bukan juga yang dimaksud dengan agama sebelah. Tanah suci hanya satu yang Tuhan berikan kepada orang Israel sehingga mereka menjadi satu bangsa. Dan dari bangsa Israel lahir Tuhan Yesus. Ada kota suci, ada tanah suci. Tapi yang dimaksud dengan kota suci, tanah suci, sesuai Alkitab. Bukan seperti agama sebelah. Coba lihat ya. Ya, Zakaria 2:12 ya. Kalau kamu jangan sampai bingung ya, di Indonesia banyak istilah. Tapi istilah yang benar-benar benar adalah di firman Tuhan. Perjanjian Lama sebelum kitab Malaki, Zakaria 2:12. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang suci, yang kudus. Dan ia akan memilih, nah kota sucinya namanya Yerusalem. Jadi ada 2 tempat ya, kota suci, tanah suci. Ya, bukan yang lain ya. Nah, pertama saya agak susah menerima tanah suci, tapi setelah diperlihatkan ayat ini, oh betul ya, tanah perjanjian itu ini tanah suci. Kenapa suci? Karena Yesus pernah hidup dan melayani selama 3,5 tahun di sini. Keliling dia dari kota ke kota, desa ke desa. Ya, tanah suci. Oke. Kemudian setelah itu
Yesus dibawa ke Yerusalem, ditempatkan di Bait Allah, ya, itu tempat paling tinggi karena Bait Allah itu di atas gunung. Dan di sana sekarang iblis dia menggunakan firman untuk mencoba Yesus. Ini yang tidak pernah manusia bayangkan. Kalau ditanya kan, iblis tahu firman nggak? Dia kenal Alkitab nggak iblis? Hah? Dia tahu. Jadi hati-hati ya, kalau kamu tak tahu Alkitab, kamu akan dipimpinnya sesat. Dia akan mengubah firman Tuhan. Ini yang terjadi loh di zaman sekarang di gereja-gereja ya. Banyak orang menyelewengkan Alkitab. Ya, kalau kamu lihat ya khotbah yang paling top di internet, ya, yang nonton tuh ratusan ribu, tapi yang mereka ajarkan banyak salahnya. Apa? Banyak salahnya. Jadi berbahaya sekali ya zaman sekarang. Dan iblis sekarang menggunakan ayat mana ya? Coba kita baca ya. Jikalau engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ya, atap Bait Allah ke bawah, sebab ada ditulis. Nah ini ya, iblis mulai kutip Alkitab loh. Ayat 10. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu kalau engkau berani loncat dari atas atap, kaki kamu tidak akan terantuk batu, nggak keselio, nggak patah. Ayat mana itu? Masih ingat? Mazmur 91, coba buka ya. Iblis memakai Alkitab untuk menggoda Yesus dengan pengertian yang lain. Ini cobaan ketiga apa? Sombong. Apa? Yang pertama nafsu daging, kedua nafsu mata, yang ketiga sombong. Mazmur 91 ayat 12. Ini janji ya. Tapi janji ini bukan Allah mengatakan, ada janji ini kau silakan terjun dari lantai 12, pasti nggak mati. Ya, kayak Superman. Nggak ada ya. Coba lihat di situ. Mereka akan menatang engkau ya di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis menggunakan ayat ini untuk mencobai Yesus. Yesus jawabnya apa? Dengan firman lagi. Dengan apa? Dia menggunakan apa lagi? Sama ya. Ulangan pasal 6 lagi. Ya tadi ayat 13, sekarang Ulangan 6 ayat 16. Ya, tolong diingat ya. Ulangan ini bukan hanya pasal 8, tetapi sekarang pasal 6. 6, 16. Tadi 13 ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Tuhan itu tidak bisa dicobai. Ya, pencobaan itu hanya untuk kita yang nggak tahu. Ya, kita dicobai. Karena kita nggak tahu masa depan, kita bisa digoda. Tapi kalau Tuhan, karena Dia tahu ya segala sesuatu, jadi nggak bisa orang mencobai Dia. Ya, Tuhan juga nggak mencobai siapapun. Kenapa? Karena kalau saya melakukan pencobaan, saya nggak tahu apa-apa. Seperti di lab ya, kalau kita nanti punya SMP, SMA, ada laboratorium, kita melakukan pencobaan. Benar nggak ya air ini mendidih pada suhu kamar, pada tekanan 1 atmosfer, airnya mendidih 100 derajat. Tapi kalau air kita bawa ke gunung yang tinggi, tekanannya bukan 1 atmosfer, berapa derajat dia mendidih? Di atas 100 atau di bawah 100? Ayo, yang kimia nih. Kan ini namanya ceteris paribus ya. Kalau di suhu kamar, tekanan 1, itu 100 derajat. Tapi kalau kamu bawa ke gunung, tekanannya itu di bawah 1, berapa derajat? Ayo, yang kimia nih. Astro nih juara nasional Olimpiade Sains. Ayo, Tro. Medali perunggu ya, Tro ya? Kau mau jauh dulu nanti ya? Iya. Dah seri lah, seri. Kau menang. Kau seri. Ini nggak ada tanding ulang nih, Tro. Dia kan kuliahnya kimia. Ah. Kalau aku memang dulu pernah ikut. Aku bukan kuliah kimia dan fisika. Jadi kau mau jawab dulu nanti ya? Aku Aku jawab ya, kalau aku bilang sih di bawah 100 derajat. Oke, betul. Ya, di bawah 100. Tetapi kalau kamu mau buat ya, di dalam dunia ini, lebih dari 100 derajat, untuk memasak sesuatu yang 100 derajat nggak bisa masak. Gimana caranya? Kamu bikin tabung bertekanan. Contohnya, pressure cooker.
Tahu pressure cooker? Presto. Kenapa bisa hancur? Karena suhunya di atas 100. Dibuat tekanan di dalam lebih dari 1 atmos. Jadi suhunya di dalam berapa? Kalau tekanannya ya, sampai 3 bar ya, bukan 1 bar. Itu bisa mencapai 170 derajat. 100 berapa? Jadi kamu bikin tabung, kamu kasih tekanan ya, kamu mau masak sesuatu yang tidak akan masak dalam 100 derajat. Jadi suhu di dalam itu steamnya, bukan hanya 100 derajat, bisa naik hampir 200 derajat. Jadi kalau kamu lihat di sini ya, waktu Yesus ya dibawa ke atas gunung, dia dicobai, tapi dia tidak menggunakan kepandaian dia untuk menjawab. Tetapi dia menggunakan firman Tuhan yang sudah diberikan oleh manusia. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Manusia tidak tahu, hanya tahu karena ada eksperimen. Ada apa? Kalau manusia tidak bereksperimen, manusia nggak tahu. Kita kalau tidak bereksperimen, kita nggak punya Android. Kita nggak punya iPhone. Kita nggak punya lab. Karena manusia terus mencoba. Ya makanya sekarang negara yang mau maju, itu lembaga risetnya seperti sekarang ya Merdeka Belajar itu. Kenapa Merdeka Belajar? Karena ya Menteri Pendidikan ingin mengkaitkan ya riset-riset yang ada di pendidikan tinggi dengan dunia industri, sehingga riset yang terjadi itu bagaimana bisa diaplikasikan. Kamu tahu nggak negara paling maju itu namanya Singapura? Saya pernah mengenal seorang dokter, dia mengatakan kerja di lembaga riset itu capek. Kenapa capek? Karena kalau dia mau menemukan sesuatu yang belum orang temukan, dia harus lomba loh. Lombanya itu bukan dengan orang Singapura juga, dengan orang Amerika, orang Cina, semua yang riset. Begitu dia selesai riset, kalau dia nomor 1, kalau orang lain duluan gimana? Kalah. Paham ya? Jadi mereka terus berlomba. Supaya dengan perlombaan itu, sekarang perlombaan yang paling mengerikan apa? Artificial Intelligence. AI. Ngerti ya? Jadi nanti kalau sekolah kita Tuhan izinkan, itu murid bukan hanya belajar ilmu, mereka belajar yang namanya coding. Bukan hanya pinter main game, mereka pandai bikin game, coding. Ya anak-anak itu ya, otaknya lebih jalan, kalau dari kecil dia bisa bikin game, bikin kok. Kalau itu yang paling susah loh, kalau orang belajar komputer, coding itu yang paling susah. Tapi kalau dari kecil dia bisa coding, wah dia jago. Jadi kita lihat sini, kenapa Tuhan tidak bisa dicobai dan tidak mencobai? Karena dia maha tahu. Dia nggak perlu coba ya kepada kita. Dia ingin tahu. Dia udah maha tahu. Dia nggak usah coba-coba lagi. Nah Tuhan itu dia bisa menguji. Menguji itu artinya dia ingin kita naik tingkat, bukan mencobai. Jadi waktu Yesus ya menjawab, jangan kamu mencobai Tuhan Yahweh Allahmu seperti kamu orang Israel telah mencobai Tuhan di masa. Jadi di masa itu begini ya, orang Israel sudah dibawa ya ke tanah perjanjian. Mereka itu diberi makan mana, tapi mereka itu serakah. Mereka tidak mau setiap hari makannya mana. Mereka bilang, oh lebih enak tuh hidup di Mesir. Ada bawang, ya, ada apa tuh? Cucumber. Cucumber itu bahasa Indonesia apa? Timun dia bilang. Ya, di Mesir enak. Wah Allah nih jahat, kami mau mati di tanah perjanjian ini. Hanya makan tiap hari marah. Mereka rakus. Akhirnya Tuhan bagaimana? Kirim kepada mereka burung puyuh. Begitu mereka makan, ya masih belum sampai di sini, beribu-ribu mereka mati. Karena mereka tidak bersyukur kepada Tuhan, mencobai Tuhan. Nah, kita lihat di sini, engkau putra Allah, jatuhkan dirimu. Yesus menjawab, mengenai engkau, ia memerintahkan malaikatnya. Tapi Yesus mengatakan, ya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Karena iblis tidak mau tahu ya, kenapa dia mencobai kita. Karena dia ingin kita jatuh. Tapi ada nggak orang yang dicobai tapi tidak jatuh? Orang itu namanya Ayub. Namanya siapa? Ayub. Ya. Iblis ngomong sama Tuhan, Ayub sangat beriman pada engkau, karena engkau memberkati Ayub. Dia punya banyak harta, orang paling kaya di timur, dia punya 10 anak. Coba ya, kamu kalau cabut semua berkatnya, pasti Ayub tidak lagi mau percaya pada engkau. Apa yang terjadi? Iblis ya, kalau dikasih kesempatan, dia langsung sapu bersih loh. Semua anak Ayub dihabisi nyawanya, semua harta Ayub dibangkrutkan dalam waktu singkat.
kecuali istrinya. Kenapa istrinya? Istrinya bilang sama Ayub, kau kutuki Allahmu, kemudian kau mati. Ayub bilang apa? Walaupun Allah membunuh saya masih percaya pada Allah. Nah, kalau kita lihat ya, Ayub, pencobaan pertama, iblis gagal. Kemudian iblis datang lagi ke surga. Iblis bilang sama Tuhan, Ayub, bagaimana nih? Iblis bilang, kasih saya izin. Sekarang saya akan hantam badannya Ayub. Tuhan bilang, silakan. Asal kau jangan cabut nyawanya. Jadi dalam pencobaan itu, memang iblis diberi kesempatan untuk menyerang. Tapi ya Tuhan yang punya kendali. Jadi iblis langsung mencabut kesehatan Ayub. Dia punya penyakit namanya gatal dari sini sampai ke bawah. Akhirnya 3 temannya Ayub datang dan mengolok-olok Ayub. Akhirnya Ayub itu harus ya berdebat dengan mereka. Tetapi akhirnya apa? Bukan karena dia berdosa, hartanya diambil. Bukan karena dia berdosa, anak-anaknya mati. Bukan karena dia berdosa, tubuhnya sakit. Tapi karena iblis mencobai dia. Jadi kitab Ayub ini ditulis ya, sebelum orang tahu itu pencobaan datangnya dari iblis. Jadi setelah peristiwa itu terjadi, kitab Ayub ditulis, baru kita tahu iblis yang mencobai Ayub. Ngerti ya? Kalau kita sekarang baca, nah kita tahu. Zaman dulu, semua orang nggak tahu bahwa yang menimpa Ayub itu sebenarnya bukan karena dia berdosa, tapi karena iblis menghajar dia. Akhirnya bagaimana? Dia lulus, dia tidak menyangkal Tuhan, tapi dia pernah loh mengutuk hidupnya. Saking beratnya ya penyakitnya, dia mengutuk hidupnya, dia bilang, kalau bisa aku jangan lahir, aku mati aja. Tapi dia tidak pernah mengutuk Tuhan. Akhirnya bagaimana? Ayub ya selesai pencobaannya, dia menangkan. Kamu tahu nggak waktu di tangannya, di zaman Ayub, nggak ada Alkitab. Gimana Ayub memenangkan pencobaan? Tahu nggak? Di tangan dia nggak ada Alkitab. Zaman dulu Alkitab belum ditulis. Bagaimana dia bisa bertahan? Dia memegang janji. Ya, karena janji kan nggak ditulis. Satu hal, waktu Ayub sudah selesai, Tuhan berbicara pada dia. Tuhan menggunakan alam semesta. Allah bertanya pada Ayub, kau lihat binatang besar ini, siapa yang cipta? Kau lihat bintang ini, siapa yang bikin? Saya percaya Ayub bertahan, karena dia tahu alam semesta ini penciptanya. Penciptanya. Dia tidak pernah mengutuk pencipta, walaupun dia mengutuk hidupnya yang susah. Dia mengatakan, aku ini lebih baik jangan dilahirkan ibu aku. Atau aku waktu kecil mati aja. Ya kan? Karena dia semua nggak ada lagi. Anaknya hilang, hartanya hilang, istrinya pun kabur. Ya kan? Tapi akhirnya Tuhan pulihkan dia. Hartanya berlipat ganda, anaknya tetap 10. Nah, kalau kita lihat Ayub ya, dicobai oleh iblis, bukan dicobai oleh Tuhan loh. Kamu jangan bilang, pencobaan ini datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Kenapa? Karena dia maha tahu. Nggak usah coba, dia sudah maha tahu. Siapa yang mencobai kita? Iblis. Dalam pelayanan juga ada. Paulus ya diberi duri dalam daging. Ya, itu dikatakan utusan iblis yang mengocok dia sakit. Kita nggak tahu sakitnya apa. Mungkin dia malaria nggak sembuh-sembuh, atau matanya nggak bisa lihat. Ya. Tapi dia berdoa 3 kali, penyakitnya nggak sembuh. Tuhan bilang sama dia, anugerahku cukup untuk engkau. Kenapa kau tidak sembuh? Supaya kalau kau sakit, kau jangan sombong. Karena Paulus orang yang paling banyak menerima ilham. Supaya dia bisa menulis perjanjian baru. Supaya dia tidak sombong, diberi utusan iblis yang mengocoh dia. Ya, dia punya penyakit, kita nggak tahu apa. Dia minta 3 kali sama Tuhan. Tuhan tidak sembuhkan dia. Jadi kita sehari ini sudah belajar ya, pencobaan sudah Yesus alami sebagai manusia dan dia lulus. Buktinya dia tidak ada dosa. Dan dia yang tidak ada dosa bisa menanggung dosa kita untuk menebus kita. Kalau Yesus gagal dalam pencobaan ini, semua manusia binasa dalam neraka. Tapi kita bersyukur, dia berhasil. Ya, pertanyaan yang tidak akan saya jawab, bisa nggak Yesus jatuh dalam dosa? Ada perdebatan teologianya loh. Yesus kan dicobai. Ada kemungkinan nggak dia jatuh dalam dosa? Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Ya, kamu pikirkan ya. Yesus kan dicobai kan? Ada kemungkinan nggak dia jatuh dalam dosa? Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Itu menjadi
perdebatan teologi tingkat tinggi. Ya. Oke, kita lihat manusia dicobai, sekarang juga sama, nafsu apa? Daging, mata, sombong. Ya. Jadi ya, kita harus waspada dengan nafsu daging, nafsu mata, sombong. Ya, makanya sekarang kan banyak iklan ya untuk menggoda mata kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus putramu menjadi manusia sejati, mewakili kami, dicobai dari segala arah, tapi ia tidak berdosa. Dengan demikian dia bisa menolong kami dalam segala pergumulan kehidupan kami, supaya kami dapat setia pada Engkau. Dan kami bersyukur pelajarannya adalah Tuhan Yesus selalu menggunakan firman-Mu, pedang roh, untuk mengalahkan pencoba. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang mau belajar firman-Mu, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.